Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang kewarisan dalam perspektifnya Hazairin. Tapi sebelum itu, kita harus tahu siapa itu beliau. Beliau di kalangan sarjana hukum di Indonesia, Hazairin itu bukanlah tokoh yang asing karena beliau memang sangat terkenal. Ia seorang tokoh pembangun semangat baru bagi pembaharuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya hukum Islam. Dan dia pun termasuk salah seorang pakar yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Pada dirinya melekat dua keahlian, yaitu ada hukum pakar adat sekaligus hukum pakar Islam. Kedua keahlian ini berjalan seiring dan sama-sama menonjol. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 25 November tahun 1906 dan meninggal pada tanggal 12 Desember tahun 1975. Nama lengkap beliau itu adalah Hazairin, gelarnya Pangeran Al-Amsyah Harapan. Ayahnya beliau bernama Zakaria Bahari, dan ayahnya itu adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu. Sedangkan ibunya berdarah Minang dan kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubalir yang sangat terkenal di masa itu. Hazairin adalah putra sematawayang yang di tengah-tengah kehidupan keluarga yang orang tuanya sebagai putra satu-satunya. Tentunya Hazairin sangat disayang dan dimanja. Meskipun demikian, dia tetap digembleng sedemikian rupa agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk negaranya. Ya, latar belakang pendidikan beliau. Pendidikan formal beliau tidaklah diawali di kota Bukit Tinggi, yang di tempat kelahirannya, melainkan di Bengkulu. Pendidikan formalnya adalah di Bengkulu pada tahun 1920. Terus tamat dari HIS. Hazairin kemudian melanjutkan pelajarannya ke Mulau atau di Padang dan tamat pada tahun 1924-an. Dalam usia 18 tahun dia meneruskan lagi pendidikannya di Bandung dan lulus sampai tahun 1927. Berikutnya atas inisiatif beliau dia meninggalkan kota Bandung menuju Jakarta, atau dalam nama Jakarta dulu adalah Batavia, dan meneruskan lagi studinya di RSH atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan Hukum Adat. Nah, beliau menekuni di sini selama 8 tahun. Dia berkutat mendalami bidang ini dan berkat kegigihannya dia berhasil meraih gelar master. Di samping belajar pendidikan umum, beliau juga belajar pendidikan agama, lebih tepatnya pada bahasa Arab, terutama dari dia belajar itu bahasa Arab dari ayahnya, terutama dari kakeknya lagi, untuk memahami lebih lanjut tentang ajaran Islam. Nah, beliau pun menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis secara aktif, dan terutama bahasa Arab pastinya. Hazairin beliau itu bukanlah tipe yang mudah merasa puas. Ya begitulah, namanya orang yang pandai pasti sangat tidak puas, sangat tidak mudah puas dalam hal belajar. Beda dengan kita. Dan beliau pun meninggalkan karya-karya yang sangat banyak sekali, sekitar 17 buku. Lumayan banyak gitu. Dan ini tentang kewarisan bilateral.
Apa itu warisan bilateral? Ya, dalam literatur hukum Indonesia, pada dasarnya sistem atau bentuk kekerabatan yang dapat di dalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal. Nah, itu ada dari garis ayah, dan matrilineal garis ibu, dan yang terakhir bilateral atau parental. Nah, ini baru dari garis ayah, ibu itu seimbang. Dan beliau itu uh, dalam masyarakat patrilineal atau garis ayah, setiap orang baik laki-laki atau perempuan itu menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa dalam kekerabatan ini setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja. Nah, nanti juga ada tentang matrilineal, jadi cuman menggaris keturunan itu dari ibu. Nah, ini yang sistem ketiga yang tentang parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi dari bapak ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam kewarisan. Contoh itu masyarakat terdapat ada di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok. Sistem ketiga yang beliau cantumkan yaitu sistem bilateral. Inilah yang merupakan isu atau merupakan sentral pemikiran beliau. Bilateral menurut beliau adalah setiap yang dapat menarik garis keturunannya ke atas melalui ayahnya ataupun melalui ibunya. Demikian pula yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya, itu terus terjadi terus menerus. Lebih lanjut, pokok dasar pemikiran Nazarin adalah konsepnya mengenai kewarisan bilateral, yaitu hak kewarisan yang berlaku dalam dua garis keturunan atau kekerabatan, baik dari garis ayah atau ibu. Masyarakat bilateral inilah yang paling dominan di Indonesia. Ya, pada intinya beliau ini sangat mendalami sekali atau ingin mengoreksi lebih lanjut tentang bilateral, apakah ini cocok untuk orang Indonesia. Nah, pendekatan yang beliau gunakan pun dalam upaya merumuskan hukum Islam adalah pendekatan sosiokultural historis, yakni melihat ke belakang historisnya orang-orang Indonesia, yang tentunya pasti tetap mengacu pada dalil-dalil nas Al-Quran dan nas Sunnah agar tidak nyeleweng. Nah, karena apa? Karena beliau ini termasuk orang yang menginginkan orang Indonesia itu bisa membuat suatu ijtihad atau suatu hukum bisa membuat sendiri, tetapi tetap dengan koridor. Seperti orang Mesir membuat ijtihad untuk orang-orang Mesir sendiri atau negara-negara lain. Nah, harusnya Indonesia seperti itu. Agar orang Indonesia itu bisa menerima hukum dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.